Bolo, seneng banget hari ini Wakul Wayahe Kuliner bisa hadir kembali di layar kaca Are TV, TV-ne are-are. Seperti biasanya, Wakul akan memberikan beragam menu yang pastinya muantul Bolo. Yowes, langsung aja kita sapa Chef Yenata dari Tristar Culinary Institute. Ayo Chef, let's get cooking! Chef, hari ini kita masak apa sih? Ya wes, langsung aja kita mulai aja ya Wakul episode hari ini. Halo Bolo, perkenalkan nama saya Chef Yenata dari Tristar Culinary Institute. Baik, kita akan mulai. Jadi guraminya sudah saya potong-potong menjadi 6 bagian. Jadi langsung aja kita goreng ya. Kita panaskan minyak dulu. Pastikan minyak agak sedikit lebih panas atau medium heat istilahnya agar menggoreng ikannya tidak terlalu lengket. Sambil menunggu minyaknya panas, kita bikin adonan kuahnya dulu atau adonan kaldunya dulu. Oke, jadi kita panaskan lagi. Lalu setelah minyak sudah mulai memanas, kita tumis dulu bawang putihnya. Lalu masukkan jahe. Kita tumis-tumis sampai dia berbau wangi dan sedikit kuning kecoklatan. Baik, setelah itu kita tambahkan air. Di sini 750 ml. Lalu kita tambahkan bawang putih goreng. Kemudian belimbing uluk. Sayur asinnya, dan juga tahu putih yang sudah dipotong-potong terlebih dahulu. Kita tunggu sampai mendidih, baru nanti kita beri perasa. Sekedar informasi aja, untuk gurami ini juga memiliki tingkat gizi yang cukup tinggi, protein, dan juga banyak manfaatnya untuk kesehatan, apalagi untuk ibu-ibu yang sedang mengandung atau menyusui pun juga disarankan untuk banyak mengkonsumsi ikan, baik ikan laut maupun ikan air tawar seperti gurami. Selain gurami sendiri, alternatifnya juga bisa dipakai ikan patin atau ikan nila juga boleh. Jadi tidak harus memakai gurami. Sedikit akan saya berikan tips untuk bagaimana cara memilih ikan yang masih segar dan layak untuk dikonsumsi. Yang pertama adalah warna mata harus jernih, harus masih jernih. Dan juga insang harus masih terlihat merah ya. Jadi jangan membeli ikan kalau insangnya itu sudah merahnya sudah memudar, jangan dibeli kalau menurut saya. Dan juga tekstur dari daging itu sendiri jika ditekan itu akan segera kembali ke bentuk semula. Jadi ciri-ciri yang sangat mudah sekali yang dapat ibu-ibu lakukan di pasar atau jika membeli ikan di manapun juga, bisa diingat di ciri-ciri yang saya sampaikan. Oke, di sini minyaknya sudah panas. Kita masukkan ya.
Kita kecilkan sedikit apinya. Baik, sambil menunggu matang, jadi di sini bisa kita lihat untuk kuahnya sudah mendidih juga. Lalu kita kecilkan, lalu kita kasih perasa. Rasanya ini nanti jadinya ada asamnya, ada gurihnya, dan juga ada sedikit asin ya. Jadi untuk hidangan ini sangat menyegarkan sekali. Kita kasih gula, lalu tambah garam, saya pakai kenor atau chicken powder, sedikit merica, dan juga sedikit vetsin. Ya, kita aduk-aduk. Biarkan dulu sampai ikan agak sedikit kering karena nanti akan dimasukkan jadi satu ke dalam kuahnya. Nah, di sini dapat kita lihat ikan sudah mulai matang. Bisa dimatikan apinya. Setelah ditiriskan, kita bisa langsung masukkan ke dalam kuah yang sudah kita bikin terlebih dahulu tadi. Lalu kita sajikan di piring saji. Oke, untuk selanjutnya kita taburin dengan bawang putih goreng di atasnya. Jadi Bolok, ini adalah menu pertama kita, gurami goreng kuah sayur asin.
it's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar, and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole. Kembali lagi sama saya Chef Hinata dari Tristan Institute. Sekarang kita masuk ke menu yang kedua, yaitu gurami pesmol. Ya, di sini ada bahan baku yang saya pakai antara lain bawang putih, bawang merah, asam jawa, kemiri, kacang, sama belimbing ulu. Jadi di sini saya ada bahan yang sudah dihaluskan tanpa ini ya, tanpa asam jawa dan belimbing ulu. Jadi bawang merah, bawang putih, kacang, kemiri, kunyit kita haluskan. Nanti akan jadinya seperti ini. Saya sudah punya yang sudah jadi ya. Nah, setelah ya bumbu-bumbu halus sudah dihaluskan, kita tumis sebentar. Masukkan ke dalam teflon atau pan, kita tumis sebentar agar bau dari bumbu-bumbu yang belum matang ini dia tidak terlalu ini ya, tidak terlalu bau sekali. Jadi nah, setelah kadar air mulai menghilang, kita kasih sedikit minyak. Lalu sambil menunggu bumbu harum, kita panaskan dulu minyak. Nah, jadi kita akan sambil goreng guraminya. Setelah bumbu sudah menjadi harum, kita masukkan bahan-bahan yang lainnya seperti tomat, daun jeruk, belimbing ulu, lalu sama cabai rawit. Ya, kita tumis sebentar dan masukkan serai. Setelah itu kita tambahkan air 400 ml. Lalu masukkan asam jawa. Sambil sedikit-sedikit dihancurkan agar merata. Didihkan dalam waktu sekitar 10 menit agar bumbu-bumbu yang terdapat di dalam ini lebih meresap. Lalu setelah minyak mulai panas, kita masukkan atau kita goreng guraminya. Baik, sambil kita bumbuin, saya pakai sedikit kecin, lalu chicken powder atau knor, merica, garam,
dan juga gula. Ya, gurami pespol sendiri memiliki rasa agak sedikit asam, pedas, dan gurih. Sambil menunggu guraminya matang. Jadi di sini perlu diingat, kalau untuk menggoreng seafood atau memasak seafood, lebih baik tidak perlu terlalu lama atau tidak perlu terlalu kering karena nanti nilai gizinya akan berkurang. Ya, jadi seafood juga lebih enak jika dimakan dengan tekstur yang lembab. Sudah matang, jadi langsung kita angkat dan kita masukkan ke kuah pespolnya. Sedikit kita panaskan lagi dan kita aduk-aduk agar kuah pespolnya ini masuk ke dalam ikan. Baik, kalau sudah kita plating. Oke Bolo, jadi ini hidangan kita yang kedua, gurami pespol. Ojo ganti channel ya Bolo, karena Wakul masih akan memberikan satu resep yang manis dan lagi Sobat Bolo, dengan saya Chef Winata dari Tristar Institute. Hari ini kita akan memasak pisang karamel ya. Jadi masakan yang sangat simpel sekali tapi favorit ya, baik untuk anak-anak maupun dewasa. Nah, di sini kita punya bahan atau saya punya bahan tepung beras, tepung ketan, lalu wijen putih, wijen hitam yang tentunya harus disangrai dulu. Lalu saya punya pisang, saya memakai pisang kepok ya, karena untuk pisang goreng memang lebih condong ke pisang kepok, tetapi saya memilih yang belum terlalu matang. Jadi nanti teksturnya tidak terlalu lembek pada saat digoreng ya. Untuk perbandingan dari tepung sendiri, tepung ketan dan tepung beras, ini saya pakai banding 1 banding 1.
Jadi kalau 100 gram tepung beras, jadi 100 gram tepung ketan. Ya, jadi 1:1. Di sini saya sudah punya yang sudah saya bandingkan. Lalu caranya kita akan membuat adonannya dulu. Tinggal ditambahkan air sambil diaduk-aduk. Sampai tekstur adonan ini benar-benar lengket ya. Jadi jangan terlalu banyak dulu untuk masukkan air, jadi sedikit demi sedikit agar nanti jika sudah sesuai dengan yang diinginkan teksturnya, airnya tidak terlalu berlebih ya. Jadi sedikit demi sedikit saja. Adonan campuran tepung tadi yang sudah dicampur dengan air itu harus bertekstur seperti ini ya. Jadi dia memang lengket sekali. Agar kenapa? Agar nanti adonan tersebut bisa menutupi dari pisang, dan jika digoreng pisang akan terlumuri dengan adonan. Oke, langsung aja kita masukkan pisang yang sudah saya potong-potong. Saya punya pisang yang sama, saya potong jadi 3 bagian. Kita langsung masukkan aja. Langsung kita aduk-aduk. Sebelumnya saya sudah memanaskan minyak di penggorengan dulu. Jadi agar begitu masuk ke penggorengan, kulit dari pisang ini tidak sampai leleh dulu. Jadi nanti hasil gorengannya akan berbalut dengan kulitnya. Ya, langsung saja kita masukkan. Tidak perlu ditiriskan ibu-ibu, jadi langsung aja seperti ini. Sambil menunggu adonan pisang ini jadi atau pisang yang sudah digoreng ini sudah matang sampai berwarna kecoklatan, kita bikin karamelnya dulu, yaitu dari gula putih aja. Panaskan, saya tambahkan sedikit air. Perlu diingat, jika membuat karamel harus ekstra hati-hati ya, karena jika terlalu besar apinya, dia akan cepat berubah menjadi kehitaman. Oke, biarkan dulu, jangan terlalu sering diaduk. Bisa dilihat di sini sudah mulai kekuningan, jadi saya akan mulai aduk-aduk hingga dia rata. Ya, kecilkan api biar tidak terlalu cepat berubah warna. Pisang sudah matang, kita tiriskan dulu. Lalu kita bikin karamelnya. Ya, bisa dilihat di sini. Jadi perubahannya sangat cepat sekali, dari putih sekarang ke kuning. Ya, jika sudah mulai warnanya juga sudah mulai keemasan, lalu kita masukkan pisangnya, lalu kita aduk-aduk, dan jangan lupa tambahkan wijen. Ya, agar kita ratakan, agar terlihat cantik. Perlu diingat, untuk hidangan ini tidak bisa langsung dimakan ya. Jadi harus menunggu karamelnya dingin dulu, baru dia akan membentuk lapisan yang crispy, baru bisa dihidangkan atau dinikmati. Baik,
kita taruh di meja dulu karena ini meja dari marmer, jadi dia akan mengurangi tingkat kelengketan. Atau bisa juga memakai silpat ya, jadi seperti karet yang tahan lengket, boleh. Jadi sambil menunggu dingin, kita siapkan piringnya dulu.